Kabupaten Gunung Kidul secara geografis berada di bagian tenggara daerah istimewa Yogyakarta, memiliki luas 1.475,2 km persegi atau sekitar 46,52% dari luas daerah istimewa Yogyakarta. Angka kemiskinan di Kabupaten Gunung Kidul dari tahun ke tahun terus mengalami perbaikan. Tahun 2024, tingkat kemiskinan di kabupaten ini mencapai 15,18%, turun dari tahun 2023 dengan angka semula 15,60%. Laju ini merupakan perbaikan tertinggi di daerah istimewa Yogyakarta. Penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu prioritas pembangunan di Kabupaten Gunung Kidul, mengingat bahwa penanggulangan kemiskinan sendiri merupakan salah satu indikator kinerja utama, performance indikator RPJMD Kabupaten Gunung Kidul, yaitu menurunnya persentase angka kemiskinan. Nah, sampai dengan akhir tahun 2024, persentase angka kemiskinan di Gunung Kidul masih 15,18. Sudah ada penurunan yang luar biasa sebenarnya. Dengan berbagai program yang ada, dengan berbagai strategi program yang ada di Kabupaten Gunung Kidul, penanggulangan kemiskinan telah menghasilkan persentase penurunan kemiskinan yang sangat signifikan, termasuk penurunan kemiskinan ekstrem. Sebetulnya ada dua strategi berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan. Yang pertama adalah bagaimana mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin. Kemudian yang kedua adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan pendapatan yang signifikan dari keluarga miskin. Nah, yang pertama, pengeluaran rumah tangga atau pengeluaran keluarga miskin yang ditekan itu antara misalnya melalui pendidikan. Nah, di pendidikan salah satu persoalannya adalah rata-rata lama sekolah, kemudian harapan lama sekolah yang masih perlu ditingkatkan karena rata-rata lama sekolah kita itu adalah 7, artinya 7 tahun berarti rata-rata kelas 1 SMP. Nah, salah satu program yang dilaksanakan adalah bagaimana mengurangi beban pengeluaran keluarga, diantaranya memberikan dengan program beasiswa bagi keluarga miskin, kemudian mengintensifkan program Kartu Indonesia Pintar, mensinergikan program pusat dengan program daerah, termasuk juga peran stakeholder dari masyarakat, dari dunia usaha, dari pendampingan perguruan tinggi, kemudian juga bagaimana program-program itu bisa tepat sasaran antara lain dengan peningkatan kesejahteraan. Geni Seko Gunung merupakan inovasi daerah yang memiliki arti Gerakan Berani Sekolah Gunung Kidul. Gerakan ini ditujukan untuk meningkatkan angka rata-rata lama sekolah yang selanjutnya diharapkan akan semakin meningkatkan indeks pembangunan manusia di Kabupaten Gunung Kidul. Seko Gunung ini diharapkan nanti untuk mengangkat kemiskinan yang ada di masyarakat, jadi bisa bersekolah dengan wajib. Harapan dari para peserta PKI ini memberikan sumbangsi. Pendidikan di Gunung Kidul diupayakan untuk mendorong bagaimana tingkat pendidikan ini bisa menjadi bagian mata rantai untuk memutus kemiskinan ataupun meningkatkan derajat ekonomi kemiskinan. Kemudian beberapa gerakan yang sudah dilakukan, selain memang gerakan untuk sekolah formal, juga akan pendidikan di non formal yang diwadahi dalam PKBM dan SKB yang ada di Indonesia. Bagaimana kita harus mengacu dengan program di atas, tetapi yang kedua kita harus berinovasi, bahwa satu, kemajuan desa itu kita harus memanfaatkan potensi yang ada, yang kedua berkolaborasi, yang terakhir kita jangan segan-segan untuk belajar, bahkan berkomunikasi pihak manapun. Siapa yang maju?
Saya atas nama pemerintah Kabupaten Gunung Kidul tentu sangat mendukung, mengapresiasi dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dilaksanakan pelatihan kepemimpinan administrator angkatan yang pertama Badan Pendidikan Pelatihan Daerah Istimewa Yogyakarta yang memilih atau menetapkan Kabupaten Gunung Kidul sebagai lokus stula. Semoga dengan penetapan kabupaten sebagai lokus stula ini, rekomendasi policy brief nanti yang dihasilkan dari PKA dan juga stula ini nanti bisa kita tindak lanjuti melalui OPD terkait, akan kita koordinasikan dengan dinas-dinas. Kemudian juga semoga kami dari pemerintah Kabupaten Gunung Kidul bisa mengadopsi nanti inovasi atau juga kreativitas atau mungkin semacam policy brief nanti yang dihasilkan bisa kita terapkan, kita implementasikan, kita aktualisasikan di Kabupaten Gunung